Selamat malam, kami dari peserta Latsar Angkatan 6, Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas agenda 2 pelatihan dasar CPNS, Kementerian Kesehatan BPPK Ciloto, yaitu analisis kasus berakhlak yang terdiri dari anggota kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai moderator, Aloysia Siombing, lalu Claudia Talenta, Dwi Restarina, dan Utami Dwi Yusli. Berikut penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Claudia. Baik, Persilakan. selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Aloy atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan memaparkan diskusi kita ya teman-teman mengenai penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak dari PNS itu sendiri. Yang pertama dari orientasi pelayanan. Dari hasil diskusi kita tadi siang, kita sudah melihat pelayanan yang diberikan pada pasien dalam hal edukasi dan juga memberikan pemenuhan perawatan secara holistik, secara menyeluruh ya teman-teman dari kita sebagai profesional itu sendiri. Namun ada pelanggaran yang terjadi yaitu keterbatasannya jumlah pelayanan pasien dengan jumlah tenaga kesehatan sehingga membuat pasien ini menumpuk dan pelayanan harus ditunda seperti jadwal harus ditunda, dipoli atau jadwal operasi harus ditunda. Lalu berikutnya ada akuntabel. Nah, di sini sudah kita lakukan jika kita memberikan obat ada double check atau 7 benar obat. Nah, di sini juga kita telah melakukan morning meeting oleh pimpinan dari setiap ruangan. Dan di setiap rumah sakit kita ini, teman-teman, kita tidak menerima pemberian ya dalam bentuk apapun oleh pasien kita. Lalu di sini dari akuntabelnya itu belum adanya pemberian reward and punishment dalam hal kedisiplinan kehadiran jika ada yang datang terlambat. Lalu dari segi kompeten, nilai berakhlak ini kita sudah menerapkan adanya pelatihan dan juga workshop setiap bulannya. Dan juga adanya kredensial secara berkala setiap 2 tahun atau 3 tahun dari setiap rumah sakit itu sendiri. Namun di sini hambatannya itu adanya perawat-perawat atau tenaga kesehatan yang kurang berminat untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri, padahal itu juga berpengaruh terhadap tunjangan yang diberikan. Lalu di bagian harmonis kita sudah menerapkan adanya lingkungan kerja yang kondusif ya teman-teman. Nah di sini juga kita sudah menerapkan persamaan pasien tanpa membedakan pasien itu memakai status asuransi apa, BPJS atau di pasien ini di kelas mana dan juga tanpa membedakan golongan. Namun hambatannya itu yang seperti yang orientasi pelayanan tadi, karena kurangnya tenaga dan tiba-tiba kondisinya fluktuatif ya naik turun kondisi pasien, jadi tenaga kesehatan ini kurang menerapkan komunikasi efektif dan juga 5S. Jadi kadang terkesan cuek ataupun jutek bahkan ya. Lalu dari segi loyal teman-teman, di sini diskusi kita tadi siang ada yang sudah diterapkan yaitu tenaga kesehatan sudah rela untuk menambah jaminan seperti harusnya dinas pagi menjadi dinas sore saja menjadi dinas sore malam. Dan di sini loyalitasnya juga terlihat dari bersedia adanya pemindahan perbantuan pasien, misalnya tadinya di ruang rawat A lalu dipindahkan ke ruang HCU atau di ruang rawat yang membutuhkan tenaga lebih. Dan hambatannya itu jika ada laporan kepada tenaga kesehatan misalnya dari IGD untuk dimasukkan ke rawat inap atau pulang atau ke HCU, respon time-nya masih lama untuk menjawab konsultasi dari pasien. Jadinya pasien ini menumpuk di satu tempat misalnya di IGD. Lalu dalam segi adaptif, di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan, protokol untuk keselamatan pasien dan juga untuk keselamatan diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan. Terutama di masa pandemi yang lalu ya teman-teman. Lalu hasil diskusi kita juga tiap-tiap rumah sakit kita ini sudah menjalin kerjasama untuk meningkatkan penelitian dan juga pengembangan dari keilmuan kita sendiri. Dan sisi yang lainnya, sisi pelanggarannya itu masih kurangnya kesadaran beberapa SDM ya, maksudnya beberapa sumber daya manusia untuk menguasai teknologi informasi di rumah sakit. Lalu dari segi kolaboratif, di sini
kita sudah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga kita bisa berkolaborasi dengan maksudnya ini saya salah nih. Kita sudah bisa berkolaborasi antar tenaga kesehatan dan juga sisi negatifnya itu kita kadang ada tenaga kesehatan yang belum sampai di tempat tapi sudah menulis catatan terintegrasi. Misalnya jika catatan terintegrasi kita itu sudah terkomputerisasi di intranet rumah sakit kita, seperti itu. Sorry teman-teman, slide-nya yang di atas salah. Baik, terima kasih Kak Claudia. Berikut kita lanjutkan dengan analisis dampak jika nilai tidak diterapkan, akan dibacakan oleh Kak Dwi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Aloy. Ya, di sini kita bisa melihat analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan. Yang pertama adalah berkurangnya mutu pelayanan terhadap pasien. Yang kedua, meningkatnya komplain pasien, baik pasien maupun keluarga, selama waktu tunggu di pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, terjadi resiko kesalahan pemberian obat high alert atau LASA, look alike, sound alike. Selanjutnya, di sini ada dampaknya meningkatnya risiko kerusakan alat jika alat tidak digunakan dengan hati-hati. Kemudian pemberian edukasi dan terapi yang tidak optimal berdampak pada keselamatan pasien. Dan yang terakhir, menurut kelompok kami, dampak dari tidak diterapkan nilai berakhlak adalah pelaksanaan asuhan keperawatan tidak optimal. Demikian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada Kak Alay. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi. Selanjutnya kita akan membacakan hambatan penerapan nilai-nilai berakhlak yang dibacakan oleh rekan saya Kak Utami. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Aloy atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan membacakan mengenai hambatan yang terjadi yang mengakibatkan dampak yang tadi udah disampaikan oleh Kak Dwi. Ini adalah beberapa hambatannya teman-teman. Nah, kami menemukan hambatannya yang pertama yaitu call center di beberapa rumah sakit pemerintah belum merata. Kemudian, minimnya kedisiplinan pegawai dapat menghambat waktu pemberian asuhan. Nah, yang ketiga, belum meratanya kualifikasi pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan. Yang keempat, kurangnya penguasaan teknologi dan informasi dan beberapa tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, belum terwujudnya komunikasi efektif pada saat operan dinas. Nah, mungkin ini adalah hambatan yang menyebabkan dampak-dampak tadi terjadi, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Utami. Dan terakhir adalah gagasan alternatif nilai-nilai berakhlak. Akan dibacakan oleh saya sendiri. Gagasannya itu yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang ada, lalu dilanjutkan dengan evaluasi pelayanan kesehatan sesuai SOP, lalu inovasi pelayanan sesuai dengan solusi permasalahan, lalu dilanjutkan dengan kolaborasi dengan pihak IPSRS dalam pengecekan alat kesehatan, dan dapat mengaplikasikan reward dan punishment untuk meningkatkan profesionalitas. Demikian pemaparan hasil diskusi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pemaparan hasil diskusi kami, marilah kita menggelorakan afirmasi ASN. ASN berhaklah Bangga melayani bangsa.